Orang Aceh itu kalau bekerja mereka tidak pernah berkeringat. Kami orang yang paling santai hidupnya. Kami hanya berkeringat Pak waktu makan saja. Nya menyoba pajuh kuah belanga ngipo do. Makanya acara makan-makan bagi orang Aceh itu acara olahraga. Jadi biro deh mereka. Maka sekarang budaya barat yang mereka non muslim sudah mempraktekkan akhlak Islam. Apa akhlak Islam? Bahwa pagar terbaik adalah tetangga. Maka orang-orang barat bangun rumah tidak ada pagar, karena pagarnya adalah tetangga. Sedangkan kita di Aceh yang bersyariat Islam masih berpegang pada prinsip tetangga terbaik adalah pagar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makani jam'an marhuman wa ja'ala tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalallahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sadaqallahul 'azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini di awal tahun 2022 Masehi. Allah berikan kelapangan waktu dan keadaan agar kita dapat berhadir di majelis yang terhormat dan kita cintai ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terselenggara atas kerjasama yang indah antara PWI yang lebih senior dengan KWPSI yang masih junior. Salawat teriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang teladan dan titah beliau menyelamatkan kita sejak dari dunia sampai ke akhirat. Maka ketika kita melihat bagaimana dunia ini dikungkung oleh COVID, oleh Corona, ternyata sejarah dan waktu membuktikan kepatuhan kepada sunnah Rasulullah itu lebih menyelamatkan daripada segala bentuk protokol-protokol yang lain. Aceh ini punya padanan yang setara dalam bentuk negara di Asia Tenggara. Ada yang sama jumlah populasinya, Singapura. Ada yang sama namanya, Brunei Darussalam. Kalau kita Aceh Darussalam, mereka Brunei Darussalam. Dengan Singapura populasinya sama-sama 5 juta lebih kurang. Singapura itu sudah memvaksinasi 80% warganya atas kesadaran sendiri dan mereka bayar, berbanding kita yang gratis. Brunei juga sudah memvaksinasi 80% populasinya juga dengan kesadaran yang tinggi. Tapi luar biasa, Singapura memberitakan bahwa COVID terjangkit lagi, sedangkan Brunei Darussalam sepanjang kasus COVID yang sudah berjalan 2 tahun tidak ada berita sama sekali. Apa rahasia yang membedakan Singapura dengan Brunei? Ternyata oleh sultannya langsung menerapkan pola Rasulullah di dalam menangani wabah. Tutup gerbang negeri, tidak boleh ada yang keluar apalagi yang masuk. Dan itu adalah protokol Islam dan terbukti mereka selamat. Apabila keteladanan ini kita terapkan di Aceh, sungguh sejak dari awal Aceh akan baik-baik saja. Maka dulu di awal-awal COVID di sekitar bulan April sampai dengan Mei,
ketika seluruh Indonesia itu sudah berbendera PDIP merah semua, Aceh itu masih PKB dan P3 ya, masih hijau. Sayangnya pemerintah Aceh tidak langsung menutup perbatasan, justru pemerintah Aceh menutup warung dan masjid. Apa yang terjadi? Begitu warung ditutup, langsung Aceh ikut-ikutan merah. Kenapa? Karena filosofi orang Aceh, apapun malapetaka boleh terjadi, tapi malapetaka itu tidak seberat apabila ditutup masjid dan warung kopi. Kenapa? Karena dua tempat itu untuk mengecas imun, di masjid untuk mengecas iman. Maka ketika masjid ditutup oleh sebahagian pihak, bahkan orang yang tidak pernah sholat di Aceh ikut marah juga, yang hanya sembahyang idhab. Ketika masjid dibuka lagi, mereka juga tetap tidak datang. Saat warung kopi ditutup, langsung COVID merajalela di Aceh. Maka Aceh dengan warung kopinya itu simbiosis mutualisme. Dikenal Aceh karena warung kopi, dan terkenal warung kopi hanya di Aceh saja. Itu simbiosis yang luar biasa. Andai kata pemerintah tutup perbatasan, selesai masalah. Ekonomi tetap berputar, pendidikan tetap berjalan, tapi pemerintah tidak menutup bandara hanya dengan pertimbangan bahwa bandara itu di bawah Kemenhub. Saya sampaikan ke kawan-kawan, benar bandara di bawah Kemenhub, kita tidak bisa larang pesawat naik dan turun, tetapi pagar bandara di bawah kewenangan gubernur. Silahkan pesawat turun, tapi jangan keluar dari komplek bandara. Dok bagus. Itu insya Allah perjalanan terjauh yang mampu mereka jangkau adalah Kota Madia Cot Keung. Dua buah pesawat itu dan wajib. Insya Allah Aceh akan baik-baik saja. Tapi kita tidak mengambil kebijakan tersebut, dan alhamdulillah Aceh dengan resistensi yang tinggi kita mampu bertahan dengan kerjasama semua pihak dan dukungan dari semua pihak. Kita sekarang sudah berada pada level yang aman. Maka alhamdulillah walaupun sekarang kita rapat-rapat begini, insya Allah tidak dipersoalkan. Kalaupun terjadi persoalan, maka yang pertama bermasalah itu yang pakai seragam TNI dan Polri. Tapi alhamdulillah baik-baik saja selama tidak diwartakan oleh PWI dengan nada negatif. Penghormatan saya dan kita semuanya yang saya muliakan dan saya hormati, kita muliakan bersama orang tua dan guru kita, Ketua MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali Lem Faisal, sekaligus sebagai Majelis Syuyukh, anggota Masyayikh Pesantren Indonesia, yang saya muliakan dan kita hormati bersama Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang saya muliakan dan kita hormati bersama Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Alhamdulillah beliau langsung menyambut saya tadi turun dari mobil, turun pangkat beliau dan terasa beliau sebagai wakil rakyat. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili dari Kabid Humas Polda Aceh, dan beliau tadi sudah kami berdiskusi. Kata beliau dulu senjata terkuat di Polri itu adalah senjatanya, tapi ternyata senjata terkuat di era globalisasi seperti ini adalah bagian humasnya. Maka senjata sekuat apapun akan kalah dengan pena yang setumpul apapun. Itu yang dibahasakan oleh para ulama sejak dari zaman dahulu, bahwa tintanya para ulama lebih berharga daripada darahnya para syuhada. Tetesan darah para syuhada benar bisa memperjuangkan sesuatu, tetapi darah itu menetes karena ada tinta dari para ulama. Tulisan-tulisan mereka terus memberikan inspirasi untuk orang terus bergerak dan berbuat. Alhamdulillah. Yang kita muliakan bersama juga Bapak Kapendam atau yang mewakili berhadir di majelis ini. Yang kita muliakan dan hormati bersama Bapak Direktur Bank Aceh, alhamdulillah Pak Hizir Sulaiman. Memang nama Sulaiman ini dari dulu kaya ya. Dari Nabi Sulaiman, Bapak Hizir Sulaiman itu konon
orang kampung saya Pak Sandiaga Uno, itu anak beliau juga diberikan nama Sulaiman. Tafaul. Mungkin nanti saya harus berikan nama anak Sulaiman supaya bisa kaya juga. Tapi ada sedikit ancaman untuk orang kaya, telat masuk surga Pak. Makanya Abdurrahman bin Auf, beliau itu sahabat Nabi yang super kaya. Jihad beliau dengan harta mengalahkan jihad beliau dengan jiwa. Sampai rahasia itu terungkap suatu hari setelah Rasulullah wafat. Ummul Mukminin Aisyah sedang tidur siang beristirahat di kamar beliau di samping Masjid Nabawi. Tiba-tiba terbangun oleh suara gemuruh berikut dengan gempa kecil. Terkejut dan beliau bertanya kepada asistennya Asma, suara gemuruh apa ini? Asisten yang cekatan ini keluar mencari informasi tapi tidak menghubungi PWI dan PWPSI. Langsung kembali dengan berita akurat A1. Wahai Ummul Mukminin, suara gemuruh dan gempa kecil itu disebabkan oleh 700 ekor unta kafilah dagang Abdurrahman bin Auf bersamaan masuk kota Madinah. Bayangkan 700 ekor unta berikut dengan barang di atasnya datang bersamaan, gempa gok-gok dunia. Terkejut atas berita tersebut, terucaplah sebuah rahasia. Benarlah Rasulullah yang telah menyatakan, sayadkhulu Abdurrahman bin Aufin al-jannata habwa. Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak. Terlanjur mengucap, maka beliau tambahkan sedikit keterangan, tapi tolong jangan sampaikan ke orang lain. Pegah-pegah bagok. Mendengar berita tersebut, Asma pun terlanjur bercerita kepada seorang kawan yang lain. Di akhir beliau tutup dengan pernyataan, tapi pegah-pegah bagok. Maka berkembanglah rahasia ini bahwa Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak, tapi pegah-pegah bagok. Sampai akhirnya terdengar di telinga Abdurrahman bin Auf kata pembicara terakhir ini, kata Rasulullah bahwa Anda akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak tapi pegah-pegah bagok. Sebagai pihak yang paham tentang pemberitaan, tentu harus ada klarifikasi. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka Abdurrahman bin Auf tabayyun ke sumber yang pertama, Ummul Mukminin Aisyah. Wahai Ummul Mukminin, adakah benar Rasulullah menyatakan bahwa saya akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak tapi pegah-pegah bagok? Kata Ummul Mukminin Aisyah, benar, Rasulullah menyatakan bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga dengan cara merangkak-rangkak tanpa ada tambahan pegah-pegah bagok. Bertanyalah beliau, walima, kenapa wahai Ummul Mukminin? Beliau katakanlah, karena kekayaanmu. Saking takutnya beliau atas kondisi tersebut, langsung di hadapan Ummul Mukminin Aisyah beliau berikrar, kalau begitu wahai Ummul Mukminin, hari ini saya berhenti berbisnis dan 700 ekor unta berikut dengan barang di atasnya itu saya wakafkan untuk kepentingan Islam dan saya tidak akan bertransaksi lagi. Silahkan para ummahatul mukminin ingin bepergian kemanapun dengan jumlah rombongan berapa orang pun, beritahukan kepada saya, akan saya fasilitasi dan akan saya dampingi. Kehidupan beliau hanya untuk menyenangkan istri-istri Nabi, berkhidmat. Apa yang terjadi? Kata beliau, saya senang Rasulullah memberitakan bahwa saya masuk surga walaupun dengan cara merangkak-rangkak, tapi saya ingin masuk surga dengan cara berjalan dan berdiri tegak. Kalau harta yang menghambat, harta saya singkirkan semua. Apa yang terjadi? Telah tertulis di Lauh Mahfud bahwa beliau masuk surga dengan cara merangkak-rangkak karena kekayaan. Berhenti berbisnis tetapi tidak pernah berhenti jadi orang kaya. Ada saja investasi beliau dari berbagai tempat yang beliau sudah lupa terus berdatangan sampai beliau meninggal dunia. Maka orang yang sudah ditakdirkan kaya, walaupun bohong tetap kaya. Itu seperti kita orang Aceh. Ada bohong seit kaya Aceh. Maka tidak pernah kita mendapatkan di belahan negeri, daerah dan provinsi yang lain orang yang sebohong orang Aceh tapi hidupnya baik-baik saja. Bisa nongkrong di warung kopi dari jam 7 pagi sampai tengah malam dan ternyata baik-baik saja. Yang kenyon nanggro terlebih ada hurung donya. Alhamdulillah.
Ini berita untuk menakut-nakuti Pak Hizir Sulaiman agar ke depan sumbangan beliau untuk PWI semakin tinggi. Insyaallah. Yang PWI jangan lupa wali kota Cakung. Penghormatan saya dan kita semuanya kepada tuan rumah, dalam hal ini Ketua PWI Aceh Bang Nasir Nurdin, kepada Ketua KWPSI sebagai sahibul hajat Bang Azhari, juga terutama penghormatan kita kepada senior dan sesepuh kita, penasihat, ada Pak Syamsul Qahar, alhamdulillah tetap semangat, tetap energik, luar biasa, tetap berusaha untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini, padahal sah-sah saja apabila beliau mewakilkan kepada orang lain, tapi semangat kehadiran beliau itu memberikan motivasi kepada kita bahwa kita orang Indonesia ini, kita orang Aceh ini tidak terbatas gerak dan aktivitas hanya karena faktor usia, dan itu luar biasa. Juga penghormatan kita kepada, ini masih Om Usman atau sudah tidak Pak Takwa? Alhamdulillah. Kemudian ada Kanda Musannif dan kawan-kawan yang lain yang sudah berkenan hadir. Untuk Pak Bustamam saya tidak berikan penghormatan karena beliau sudah jadi murid saya. Alhamdulillah. Maka enaknya jadi ustadz, muridnya itu luar biasa. Bayangkan Profesor Syafi'i Ibrahim itu jadi murid saya. Maka untuk level mahasiswa yang menantang saya berdebat, saya bisa tutup pintu. Kan dum-dumkah lawan kayak apa? Nyan hak embung deh. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, tidak sah rasanya bila kita tidak menghormati ibu-ibu dari IKUI, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia. Alhamdulillah. Juga yang paling utama sebagai MC pada hari ini, Mak Comblang, ada Pak Dosi Elvian. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Islam cinta dan silaturahmi yang tertulis di judul kita itu adalah topik yang paling utama. Bukan hanya sekedar topik, tetapi diaplikasikan dan diberikan rumusan. Ketika ditarik benang merahnya, didapatilah bahwa di dalam Islam itu ada dua perkara besar yang menjadi agenda utama. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Itu memang rukun. Ketika seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Dalam Islam itu perilaku apa yang paling utama? Apa jawaban Rasulullah? Tut'imut ta'ama wa taqra'us salamah. Engkau beri makan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal. Beri makan kepada orang engkau kenal ataupun tidak. Engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun yang tidak. Dua perkara ini kita dapati di dalam berbagai ayat dan berbagai hadis, itu tetap ketemu dua-duanya. Dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah 155, ketika Allah memberikan ujian kepada manusia, ada 5 jenis ujian, tapi urutan 1 dan 2 adalah rasa aman dan rasa lapar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar. Ketika Allah Ta'ala menyudahi surat Al-Quraisy, Allah pertemukan lagi dua kondisi ini. Falyabudu rabba hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah orang-orang Quraisy menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Karena apa? Karena Tuhan itu telah memberi makan mereka agar tidak lapar, memberikan perlindungan agar mereka merasa aman. Topik tentang aman dan lapar itu menjadi subjek utama di dalam Islam, yang kita lupakan selama ini karena sibuk berbicara tentang khilafiyah pada bab ibadat sampai lupa makan. Makanya umat Islam ini hanya bersatu di waktu makan saja. Dan kita orang Aceh
ternyata juga bisa dipersatukan oleh makan. Jadi saya ingat ketika dulu Kapolda Aceh dijabat oleh Bapak Irjen Herman Effendi, selesai pelaksanaan peringatan Maulid di Masjid Babut Taqwa, beliau ajak kembali ke kantornya untuk makan siang. Di pekarangan depan itu sedang dipasang paving block. Beliau berhenti memberikan arahan kepada tukang yang sedang bekerja, dan saya ditinggalkan dengan Wakapolda saat itu, Pak Husin Hamidi. Setelah 5-10 menit beliau berinteraksi dengan tukang, beliau kembali sambil mengadu kepada saya. Bayangkan Kapolda mengadu ke saya. Apa kata beliau? Pak Ustadz, saya serba salah sekarang. Ini pekarangan depan kami mau pakai untuk upacara peringatan Hari Bayangkara. Waktu sudah dekat, tetapi paving block belum selesai. Saya sebenarnya mau pakai tukang orang Jawa, tapi rasanya tidak baik bila tidak menghargai tenaga dari Aceh. Maka saya pakai tukang Aceh. Ternyata tukang Aceh ini masuk jam 8, ngopi sampai jam 9. Jam 9 bekerja, jam 11 istirahat, ngopi lagi sampai jam 12. Istirahat, sholat, makan. Jam 2 baru masuk, jam 4 istirahat lagi. Ini kapan selesai Pak Ustadz? Kita pakai orang Aceh karena menghargai. Kalau ingin cepat selesai, sebenarnya pakai orang Jawa. Maka saya sampaikan ke beliau, itulah kelebihan kami orang Aceh, Pak. Orang Aceh itu kalau bekerja mereka tidak pernah berkeringat. Kami orang yang paling santai hidupnya. Kami hanya berkeringat Pak waktu makan saja. Nya menyoba pajuh kuah belangong ipo doh. Makanya acara makan-makan bagi orang Aceh itu acara olahraga. Jadi biro deh yang kayak. Nyo kerja di biro deh. Maka kenapa di Aceh banyak kenduri? Karena itu dipersepsikan sebagai olahraga. Maka tabiat yang kedua orang Aceh. Orang Aceh itu tidak pandai berterima kasih karena tidak ada kosakata terima kasih di dalam bahasa Aceh. Tapi sekarang dipaksa-paksa terjemahan bebas terima kasih menjadi terimong genasih. Terima, terimong, kasih, genasih. Padahal kasih itu mempunyai dua arti. Boleh kasih itu bermakna sayang, boleh kasih itu bermakna beri. Kenapa tidak sekali-kali diterjemahkan terimong bi? Padahal terimong bi lebih sesuai daripada terimong genasih. Karena terima kasih, terima dulu baru kasih. Padahal filosofi Islam mengajarkan kasih dulu baru terima. Karena orang yang menerima lebih dahulu akan mengasihi lebih banyak. Tapi orang yang mengasihi lebih dahulu akan menerima lebih banyak. Coba perhatikan filosofi salam. Yang pertama mengucapkan salam, mengasihi dia akan terima lebih banyak. Coba pagi-pagi kita sepakat dengan kawan-kawan berangkat untuk sebuah tujuan. Kumpul di sebuah titik di warung kopi. Siapapun yang bersedia membayar kopi pagi, dia akan selamat dari pengeluaran yang lebih banyak untuk makan siang. Tinggal bayar kopi pagi saja. Begitu singgah untuk makan siang, langsung dilarang gaji, kali bayar kopi bengah. Nah, yang tinggal jadi pikir buca orang kuah belangong. Padahal kopi pagi itu hanya dengan nasi bungkus 5.000 satu bungkus. Orang yang memberi lebih dahulu akan menerima lebih banyak. Ini prinsip dasarnya. Tapi sayangnya kita terjemahkan terimong genasih, bukan terimong bi. Ini terjemahan bebas. Orang Aceh tidak pandai berterima kasih karena memang tidak ada kosakata. Kenapa? Ternyata terima kasih orang Aceh juga dalam bentuk olahraga, tawaran makan dan minum. Maka orang Aceh berterima kasih dalam bentuk mengajak minum kopi. Jak je kopi nih. Jadi ketika orang Aceh bertransaksi sepanjang jalan, dibangunlah warung kopi sepanjang jalan untuk memudahkan orang Aceh berterima kasih. Jak je kopi nih. Sampai uang terima kasih pun disebut uang kopi. Boku uang kopi tapi 500 ribu. Ini Aceh. Maka dikata diberikan keistimewaan-keistimewaan tersebut. Ada filosofi tentang rasa aman dan memberikan makan. Makan itu menjadi prinsip yang utama di dalam Islam. Karena itulah ketika Rasulullah pertama kali sampai ke Madinah, saat disambut oleh warga Madinah di daerah Quba, kalimat yang pertama meluncur dari mulut beliau adalah ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am
wahai sekalian manusia, sebarkan salam dan berilah makan. Tetap salam dan makan. Oke, makan sudah selesai. Tapi persoalan tentang salam ini kita salah persepsi. Kita berpikir hanya cukup sebatas ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan itu pun terdegradasi pelan-pelan. Dulu orang tua kita ketika beraktivitas di jalan raya, karena dulu jalan kaki, naik sepeda, itu diucapkan salam Assalamualaikum. Yang naik sepeda angkat tangan kanan Assalamualaikum. Aceh itu sangat khas, ucap salam tetap wajib dengan tangan kanan. Tapi di luar Aceh kiri dan kanan sama saja. Ini salah satu karakteristik Aceh. Maka karena saking rutinnya orang tua kita mengucapkan salam dengan tangan kanan, mereka menjadi tidak akrab menggunakan rem di sebelah kanan. Maka rem depan tidak pernah dipakai. Karena itulah perusahaan sepeda motor Honda menciptakan teknologi kombi brake. Tinggal rem sebelah kiri berikut dengan rem depan sekaligus. Karena itu kurang Aceh nemak dimunun. Itu gara-gara ucap salam. Pelan-pelan bertransformasi, naik mobil, naik kendaraan, lalu muncul teknologi air conditioner, jendela ditutup, pakai kaca film hitam, gerak tangan tidak terlihat, gerak mulut tidak terbaca. Orang Aceh tetap melanjutkan tegur sapa itu dengan klakson, titit, popot. Itu salamnya orang Aceh. Bagi orang Malaysia terasa aneh, karena di Malaysia klakson itu hanya muncul suara apabila sudah sangat marah. Di Aceh marah itu baru terbaca bila salamnya 3 alif, tit penyangna. Itu baru marah. Ini keakraban kita, tapi kita hanya formatkan bahwa salam itu sebatas salam. Padahal prinsipnya jauh lebih tinggi. Salam itu adalah menjamin keselamatan kepada orang yang bertemu dengan kita. Jangankan dalam posisi aman, bahkan dalam perang pun orang yang mengucapkan salam wajib diberikan perlindungan. Suatu ketika dalam sebuah peperangan yang tidak dihadiri oleh Rasulullah, seorang kafir Quraisy berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba orang Quraisy ini mendahului Sayyidina Ali mengucapkan salam. Apa yang terjadi? Dalam waktu sepersekian detik Sayyidina Ali berpikir, dia mengucapkan salam karena memang sopan atau dia ucapkan salam karena takut berhadapan dengan saya. Ali berpikir ini kondisi perang, dia cari aman. Maka beliau hunuskan pedangnya, ditebas, dan pria ini mati. Disaksikan oleh sahabat yang lain dalam perang. Ketika perang usai, peristiwa ini diceritakan di hadapan Nabi. Maka turunlah ayat Al-Quran menegur sikap yang demikian. Apa kata Allah? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامِ لَسْتَ مُؤْمِنًا. Jangan sekali-kali engkau katakan kepada orang yang memberi salam kepadamu, kamu bukan orang yang beriman. Kenapa? Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya, hanya berharap mendapatkan kekayaan dunia. Karena dalam hukum perang di kala itu ada yang namanya ghanimah. Musuh yang mampu dikalahkan, kekayaan yang melekat pada badannya menjadi ghanimah dari orang yang membunuhnya. Kudanya, perhiasannya, perisainya, pedangnya, baju besinya. Tabtaghuna 'aradal hayatid dunya. Dalam perang saja diucapkan salam wajib diberikan perlindungan rasa aman, apalagi dalam keadaan aman. Tapi ternyata kita hanya berhenti pada sebatas ucapan, tidak sampai pada tindakan. Maka hari ini dalam berbagai momen dan kesempatan saya mengkritisi sikap kita di Aceh yang bersyariat Islam ini. Tidak terlihat nilai syariat itu dalam memberikan perlindungan rasa aman. Dalam bab sya'bul iman, Nabi menyatakan iman itu ada 60-an cabang. Yang paling tingginya la ilaha illallah, yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq. Imatatul adza anit thariq itu hadis yang paling sering kita dengar, tetapi salah diartikan. Diartikan dengan kata memindahkan duri dari jalan. Apa yang terjadi? Orang sekarang fokus pada duri, lupa pada gangguan. Maka ada orang naik becak melihat duri di jalan, dia hentikan becak di atas badan jalan, dia pindahkan duri. Padahal orang yang lewat lebih terganggu oleh becaknya yang berhenti daripada duri di jalan. Padahal hadis ini berarti menghindarkan gangguan dari jalan itu adalah serendah-rendah cabang iman.
Tapi hari ini aktivitas mengganggu lalu lintas di jalan raya itu dilakukan mulai dari masyarakat sampai pemerintah. Maka saya menggugat, kenapa jalan yang kita muluskan dengan aspal lalu kita rusak dengan fasilitas speed bump. Speed bump itu bahasa kami di Kota Madia Cet Keeng. Di Banda Aceh itu polisi tidur, Pak. Padahal polisi jaga di depan. Ini gangguan. Ketika jalan di Cet Keeng diperbaiki oleh pemerintah Aceh Besar, itu perjuangannya sangat berat. 2 tahun lebih saya provokasi Bupati Aceh Besar sampai saya mendeklarasi diri sebagai wali kota Cet Keeng karena jalan tidak diperbaiki. Maka diperbaikilah jalan Cet Keeng. Sekarang tugas saya adalah meyakinkan warga Cet Keeng agar tidak mengajak polisi tidur di jalan tersebut. Kenapa? Karena salah satu kenikmatan hidup adalah ketika kita bisa berlalu lintas dengan aman dan nyaman. Hari ini pola itu dirusak. Apa yang dirusak? Hampir rata-rata orang Aceh punya pemikiran bahwa orang sukses di Banda Aceh itu tempat tinggalnya, rumahnya sejarak 10 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman. Maka semua orang berlomba-lomba tinggal di pusat kota. Mereka berpikir yang tinggal di Cet Keeng itu orang-orang terbelakang saja. Yang lagi-lagi kamu tinggal Cet Keeng, lagi orang tebah. Kita lupa bahwa di Eropa tersebut justru yang tinggal di pusat kota adalah para buruh. Orang-orang kaya dan sukses, mereka tinggal di tengah hutan. Kawan saya itu siapa namanya yang main bola itu, Cristiano Ronaldo. Kami bersahabat di Facebook. Beliau tidak tinggal di pusat kota, beliau tinggal di hutan. Yang diperlukan oleh orang-orang sukses dan kaya adalah jalan akses dari rumahnya ke pusat kota itu mulus dan lancar. Mereka beli mobil yang sampai 5000 cc, yang daya kudanya itu sampai 500-700 daya kuda. Untuk apa? Untuk bisa dipacu dari tempat tinggal ke tempat kerja setinggi-tingginya. Mereka puaskan diri bayar pajak tidak rugi. Ini ada orang beli mobil 4000 cc, 5000 cc, tinggalnya di Lamprit, kerjanya di kantor gubernur. Nyan bak keturut mentong gatruk lokasi. Mbak keturut gatruk lokasi. Nah, ketika semua orang hebat, pejabat, konglomerat berpikir tinggal di pusat kota, maka terbentuklah pola pikir masyarakat awam bahwa orang sukses tinggalnya di kota. Maka berlomba-lombalah bangun rumah di kota walaupun ubi blok. Apa yang terjadi kemudian? Kita tidak memberikan rasa aman kepada tetangga. Hari ini coba perhatikan perumahan-perumahan yang baru-baru dibangun itu. Rumah BB Kapai, jalan BB Tikuk. Pertanyaannya, bagaimana orang yang punya rumah itu bisa merasa aman tinggal di lokasi tersebut kalau setiap hari pergi dan pulang itu harus berpikir macet mahan, macet mahan. Maka saya ajarkan dalam setiap kali pengajian, filosofi jalan itu bila tidak bisa berselisih kenderaan, maka insya Allah akan terjadi selisih paham. Nyan mekereh-kereh urat aku, kena tagalan soyang turut soyang maju. Kenapa kita tidak pernah berpikir membangun jalan yang lapang? Sekarang saya provokasi di Cet Keeng. Saya katakan di Cet Keeng itu jalan-jalan harus bisa 2 kendaraan berselisih sambil kebut-kebutan. Nanti hari raya mereka bisa bersilaturahmi di atas kendaraan. Menam selisih je dong jo majarau. Tapi selama ini yang terjadi selalu selisih paham. Saya provokasi tuan-tuan tanah di Cet Keeng. Anda sekarang tidak berpikir perlu jalan yang luas karena kendaraan Anda hanya sepeda dan sepeda motor. Bawa ke jalan luar dan tengku ngai tangan tawo. Sekarang kita naik sepeda dan sepeda motor, tapi nanti anak dan menantu, cucu-cucu kita akan beli mobil. Kena puas rumah mepagap ngepagagap. Itu nak tu naik tu je mun. Becik ke je mun krit hak lah. Mau jalan hanya jauh ucut. Tapi tidak ada yang berpikir demikian. Sudahlah terlambat kita berpikir jalan Tenya Arif, jalan Teguh Umar itu sempit. Tapi kenapa ketika kita buka jalan Jepat Mr. Muhammad Hasan ternyata masih sempit juga. Kita hanya berpikir untuk 5 tahun ke depan, tidak pernah berpikir untuk 10-20 tahun yang akan datang. Dulu saat jembatan Lamnyong dibangun tahun 91, orang Cet Keeng bertanya, "Kepa luah dah jembatan?" Baru sampai tahun 2015 saja kita sudah bertanya, "Pakan ubet hai bangun jembatan?"
Dulu kita bertanya kenapa sempit lapang, sekarang kita bertanya kenapa sempit sekali. Ini filosofi. Maka sekarang budaya barat yang mereka non muslim sudah mempraktekkan akhlak Islam. Apa akhlak Islam? Bahwa pagar terbaik adalah tetangga. Maka orang-orang barat bangun rumah tidak ada pagar, karena pagarnya adalah tetangga. Sedangkan kita di Aceh yang bersyariat Islam masih berpegang pada prinsip tetangga terbaik adalah pagar. Maka ada orang Aceh yang rumah belum dibangun, pondasi belum ada, tapi pagar sudah selesai. Itu harus mampu diprovokasi oleh PWI dan KWPSI. Yang bangun rumah, robohkan pagar, jadikan tetangga sebagai pagar terbaik. Itu dimulai dari rumah ketua PWI. Gaji dah bagus je. Maka saya bangunlah pesantren di Cot Keung. Bukan tidak ada pagar, ada pagarnya, pagar Abu Nawas. Pintu gerbangnya indah, tapi pagarnya salah kadar. Abu Iri kalau jaga dia. Pagar salah kadar. Saya deklarasikan kepada wali murid, saya hanya akan perlakukan Anda terhormat bila masuk lewat gerbang. Tapi bila Anda masuk lewat pagar, saya perlakukan dengan cara yang sesuai. Yang gro-gro pagar. Ada gerbang tapi tanpa pintu gerbang, tanpa pintu sama sekali. Apa yang terjadi? Saat orang berpikir bahwa pesantren itu harus tertutup di pagar seperti penjara, saya baru tersentak ketika tahun 2018 masuk penjara. Tengku masuk penjara ini bikin. Tapi hanya 3 jam untuk ceramah maulid. Rumah tahanan kelas 2B di Janto. Waktu itu kalapasnya Pak Yusnedi, sekarang jadi kepala rutan di Luk Sukun. Begitu masuk, pintu besi ditutup, terkejut, ilahap jantung tu. Masuk jeruji kedua ketuk, mutinta alam, yang menyuruh mati dalam penjara. Berita Pak PWI komrok tak. Ustaz Masrul Aidi meninggal dunia di penjara kelas 2B Janto. Nyan hanai bayang ikut punya ceramah ni, bayang apa ka buik-buik dengku ya. Begitu masuk pintu ketiga, terlihatlah sebuah aula besar, tertulis di dindingnya Pesantren Raudhatul Jannah, rumah tahanan kelas 2B Janto. Saya bertanya ke beliau, Pak, nyapakan pesantren di dalam? Apa kata beliau? Ustaz, sejak ada beberapa orang para ulama dan habib yang entah karena kasus apa berada di penjara, dan di penjara mereka adakan pengajian, terlihat rumah-rumah tahanan itu lebih tertib. Maka kami diinstruksikan oleh Kanwil Kemenkumham, praktekkan sistem pesantren di penjara. Tersentak saya saat itu. Ketika penjara sudah mengadopsi sistem pesantren, ternyata pesantren masih mengadopsi sistem penjara. Makan kata balik. Gimana Masyikh? Pak Syekh. Karena ketika saya di pesantren dulu, setiap kali kirim surat ke kawan-kawan, itu judulnya Dari Balik Penjara Suci. Nyanyi tinggal penjara, nah betul bahasa saya. Nyampe kertas surat mangat be udah ya. Dari Balik Penjara Suci. Ini di penjara mengadopsi sistem pesantren, tiba-tiba pesantren mengadopsi sistem penjara. Maka begitu saya pulang ke Kota Madia Cot Keung, saya langsung bersabda kepada ustaz-ustaznya, buka pintu pagar. Kehadiran pesantren di tengah masyarakat harus memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat. Bayangkan di pesantren saya itu ada sekitar 800 orang anak murid. Kalau saya ingin kaya sendiri, tinggal kunci pagar, tutup pintu. 800 orang murid, bila setiap murid saja berbelanja 10.000 per orang setiap hari, 8 juta uang berputar, kau hak agen 30%. 800.000 bersih setiap hari. Itu kalau 10.000, enggak mungkin 10.000, minimal 50.000 mereka berbelanja. Ini kira aja. Napa ya tamong PNS noh? Bayangkan di pesantren Bang Sandif 1.500 lebih muridnya. Nya menjaga gau ke napa ya akan menyuluh. Tinggal berdayakan wali murid saja dumho lewatnya. Maka anggota DPD RI dengan capaian suara tertinggi di Indonesia itu keluarga dari pesantren Sidogiri.
Dalam satu angkatan saja 15.000 orang muridnya. Kenapa yang kampanye boleh? Tinggal berdayakan saja silaturahminya. Ini konsep jelas. Maka saya katakan, saya tidak mau buat pagar di Cot Keeng. Untuk saya ajarkan kepada warga masyarakat Cot Keeng, jangan bangun pagar. Setidak-tidaknya ketika jalan sempit dan kita tidak mewakafkan tanah untuk jalan, tanah yang masih milik kita masih bisa dipakai untuk jalan. Kenapa pertokoan boleh dibuat peraturan oleh pemerintah? 14 meter itu wajib sebagai ruang terbuka. Kenapa untuk yang bangun rumah tidak dibuat peraturan oleh pemerintah bahwa 5 meter pekarangan rumah wajib bisa dipakai untuk akses umum? Maka di luar negeri mereka sudah mulai berpikir pagar terbaik adalah tetangga, sedangkan kita masih bertahan dengan konsep tetangga terbaik adalah pagar. Maka saya tidak buat pagar. Jadi mudah-mudahan yang hadir hari ini langsung merubuhkan pagar. Dan mulai provokasi coba-coba. Setidak-tidaknya bila akses jalan itu luas, ada terpegat acara, terperkahwinan, terpegang tenda, tikan jalan, tentu orang mentang je lewat. Tapi karena kita tidak pernah berfikir jalan sempit, akhirnya terpaksalah sewa gedung 200 juta akan duri. Mereka kita hemat ini. Dulu di Jalan Kebun Raja ada seorang anggota dewan buat acara kenduri pernikahan anaknya. Jalan Kebun Raja ditutup, jalan akses antara Kecamatan Ule Karing dengan Syah Kuala. Hari Jumat, acaranya hari Minggu. Hari Jumat sudah ditutup tenda. Saya pulang ke pesantren Babu Najah mau pengajian, ternyata tertutup jalan. Payah memputar, medumlen yang ke DP Ule Karing hantu debit. Maka saya buka status di media sosial. Saya bertanya, berapa biaya sewa jalan satu hari? Saya mau tutup mau main bola dengan anak saya. Ini kenapa anggota dewan boleh tutup jalan dengan alasan disewa untuk acaranya. Tidak boleh fasilitas kepentingan publik untuk kepentingan pribadi walaupun Anda anggota dewan. Untung bangsa ini pada prakteknya dia kekenang ya. Ini kehidupan. Maka Islam ajarkan afsyus salam, sebarkan salam, bukan sebatas ucapan tapi sampai pada aplikasi. Maka hari ini terbuktilah bahwa ternyata jumlah korban Covid yang tinggi bukan karena Covid, tapi rasa aman yang tidak mereka miliki. Karena takut. Orang yang mati karena takut jauh lebih tinggi korbannya daripada orang yang mati karena Covid. Maka selalu saya katakan, Covid ini seperti hantu. Yang sering kena Covid adalah yang takut-takut hantu. Yang hanya takut Covid, hanya kena Covid. Yang tidak takut hantu bukan tidak pernah ketemu hantu. Mungkin sudah sering ketemu, cuma dia nggak tahu bahwa dia itu hantu. Tip malam tua rumah yuk baterinya kena yang bre. Sehat aku, sehat, alhamdulillah. Katipluh malam jawab sehat aku, sehat, alhamdulillah. Lalu besok kita penasaran soleh akrab tak yuk baterinya. Saya di malam tak paro. Kibau orang jadi aku raya panjang boleh dada apa? Oh nyan anak pagi cik tu ha katipluh tu nabi umum. Hantu lah kau. Maka orang-orang yang tidak takut Covid bukan tidak terjangkit Covid. Mereka sudah terjangkit Covid, cuma nggak tahu bahwa itu Covid. Betul. Maka itu yang saya katakan, orang Aceh itu resistensinya tinggi. Arti resistensi tinggi itu dalam bahasa Aceh batat tungang. Maka konflik yang berkepanjangan di Aceh tidak menambah jumlah orang yang sakit jiwa. Rumah sakit jiwa tetap di Jalan Kakap Ujung. Tsunami yang dahsyat tidak menambah orang yang sakit jiwa, tetap rumah sakit jiwa di Jalan Kakap Ujung. Tapi begitu ditandatangani perjanjian damai Aceh dengan RI, rumah sakit jiwa harus diperluas sampai ke Jantung. Mutamah rumpungo di Aceh gara-gara damai. Maka orang Aceh baru sehat dan waras pikiran apabila ada konflik. Gimana pekat? Oh, nak konfliknya baru icah pikiran. Itulah disebutkan Aceh gila, ikat kaki panjat kelapa. Ini di kita. Maka apa yang terjadi? Saya kritik para kawan-kawan yang selalu memberitakan Covid pagi, siang dan petang. Seharusnya pemberitaan tentang Covid, data-data korban itu hanya diramu di dapur gugus Covid. Pemberitaan keluar hanya tinggal arahkan saja, warga perlu melakukan seperti ini. Maka ketika baru 1 tahun berjalan Covid, di bulan 9 ketika Dirlantas Polda Aceh melaksanakan ulang tahun, dirilislah berita bahwa di Aceh sepanjang tahun 2020 terjadi sekian ribu kecelakaan di jalan raya dan ada korban meninggal dunia 426 orang.
426 orang meninggal di jalan raya, baru dapat informasi bulan 9. Tapi sampai bulan 9 orang meninggal karena Covid baru 145 orang. Dapat berita pagi, siang, petang, tengah malam sekali lagi. Maka saya gugat lagi. Yang meninggal di jalan raya itu apa bukan manusia? Apa mereka bukan warga Indonesia sehingga tidak perlu diberitakan? Yang digembor-gembor selalu yang korban Covid. Seharusnya dalam kondisi Covid kita ajak warga untuk lupa pada peristiwa itu dengan mengatur protokol. Arahkan mereka bekerja sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Kan debingatnya tapi. Saya ketika dulu baru kawin, istri saya itu dari Sigli. Makanya pemerintah berbaik hati membangun jalan tol dari Cot Keeng ke Padang Tiji agar mudah saya pulang kampung. Di awal-awal kawin saya naik sepeda motor. Waktu itu Suzuki Skywave. Dulu naik Suzuki Skywave, tapi terpaksa beli mobil gara-gara Pak Fadil. Ketika beliau jadi camat Kuta Alam, saya diundang oleh beliau untuk ceramah pelepasan jemaah haji. Saya naik sepeda motor yang sama, kain sarung, pakai baju koko, pakai jaket, kacamata hitam dengan helm, taat berlalu lintas. Saya parkir sepeda motor. Di depan kantor beliau sudah menanti sekcam dengan beberapa orang pejabat. Saya jabat tangan dan menanti. Prehenan. Baru 5 menit kemudian muncul Pak Fadil. Bertanya beliau, "Apa prehlam?" Kata pejabat di depan ini, "Tak preh ustaz lah." Nyan ustaz dia jawab ran. Ustaz kenalan kawan mentang preh ustaz. Rupanya orang tidak kenal ustaz kalau tidak naik mobil. Masih naik sepeda motor waktu itu. Nyam payah lemu tangpeng. Ya belum tahu. Nyam beri patih je ke ustaz. Dulu saya naik motor. Suatu malam ketika anak saya lahir tahun 2006, malam Ahad saya pamit dari mertua mau pulang ke Banda Aceh sekitar jam 7 maghrib. Apa kata mertua saya? "Baik nekarat wo malamnya tengku untuk kadang bocor ban Honda berjalan." Saya sebenarnya tidak pernah berfikir bocor ban Honda berjalan. Saya hanya nekat pulang saja. Tapi begitu diingatkan oleh beliau, saya jadi berpikir nyambitnya bocor apa habang. Akhirnya saya tidak berada di rumah, saya keluar dari rumah dan tidak pulang ke Banda Aceh, hanya melampiaskan emosi ke puya-puya. Ini prinsip filosofi. Dan saya dulu naik pesawat selalu berharap naik pesawat itu dengan tenang menikmati. Tapi selalu saja pramugari di pesawat menakut-nakuti. Belum terbang pesawat masih berjalan di landasan, bapak-bapak dan ibu-ibu para penumpang, apabila nanti pesawat mendarat di laut, wah, mangat nam duduk pesawat. Apabila pesawat mendarat di laut, itu nyuci yom tagal. Kenapa pihak penerbangan itu tidak punya sebuah SOP bahwa orang yang beli tiket pesawat ini saat beli tiket ditanya, "Bapak sudah pernah naik pesawat?" Nah, belum. Kalau belum masuk ruangan ini dulu. Diajarkan faktor-faktor keselamatan di pesawat. "Pak, pesawat itu ada 2 deret bangku, ada pintu darurat kanan dan kiri. Baik, Pak, pintu lagi kecil berusaha. Nanti apabila mendarat di laut, nanti ada pelampung di bawah kursi, nanti ada oksigen dari atas." Hanya perlu dijelaskan sebelum naik pesawat. Orang ketika berjalan ingin menikmatinya, kena menikmati puya-puya, maka ilhamnya. Kapan lagi kita menikmati naik pesawat? Makanya saya tidak pernah ingin rugi naik pesawat. Saat pertama berangkat ke Mesir tahun 2001, 11 jam dalam pesawat, 6 juta tiket, saya nggak mau rugi. Maka dalam pesawat saya tahan untuk tidak tidur. Kalau tidur dalam pesawat, apa beda dengan tidur di Cot Keeng? Saya eksplorasi, ada TV di depan, Ubena channel lu muka menduk. Saya pesan kepada pramugari pesawat, kebetulan namanya sama dengan saya, Mas, Malaysian Aeronautic System. "Cik, saya ini ada penyakit sembelit, mesti makan setengah jam sekali. Wah, tolong kacang masin diantarkan." Wah, setengah jam diantar kacang. Nyandum dan nikmati baru go. Na WC dalam pesawat lontoh awak rantom toh dalam pesawat. Nyan lenten sakit bandara untuk toh dalam pesawat. Tapi hantu bagaimana rasanya toh di atas langit. Kita eksplorasi ingin menikmati, tapi ditakut-takuti apabila pesawat mendarat di air. Maka ketika terjadi Covid, sebenarnya pemerintah hanya perlu ajarkan protokol. Jangan menakut-nakuti warga dengan hari ini meninggal sekian, hari ini meninggal sekian. Makin imunitas tubuh tergerus oleh rasa takut, tapi keceriaan dan kegembiraan mendatangkan sukacita dan memperkuat imun. Makanya silaturahmi, kata Nabi,
Apa yang terjadi? Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang senang umurnya dipanjangkan, rizkinya dilapangkan, hendaklah dia bersilaturahmi. Maka alhamdulillah, itulah yang selalu saya katakan, andai kata silaturahmi kita maksimalkan di Aceh, maka sungguh tidak perlu pembangunan rumah-rumah baru di Aceh. Pegawai yang tugas ke Aceh, mereka hanya perlu bersilaturahmi saja. Kenapa? Karena Islam mengajarkan haqqud dhiyafati thalathatu ayyamin, hak bertamu 3 hari, lebih dari 3 hari adalah sedekah. 3 hari. Maka siapapun pejabat yang ditugaskan ke Aceh tidak perlu sewa rumah, hanya perlu mencari kawan dan kerabat 120 orang. Satu rumah 3 hari, 120 rumah 360 hari. Gejak pun bak rumah ketua DPRK modal saka 3 kilo roti terbapak lehuro tina bu pre dan bu pre. Hari kedua silaturahmi ke rumah Pak Hizir Sulaiman 3 kilo saka terbapak roti lehuro bu pre i pre. Uro kele gejak rumah Pak Fadil sampai rumah yang ke 120 itu sudah setahun dia tugas di Aceh. Rumah hana payah bayu sewa, listrik hana payah bayu. Ma ternyata hana pindah tugas lam. Ho kejak lam kembali ke rumah pertama. Aduh Pak, katitun hano jajak badan. Silaturahmi kita hidup berrezeki berkah nyai tanda ego. Ma berganya luar biasa silaturahmi. Padahal babu oh di warung guys. Ini konsep silaturahmi di dalam Islam. Dan ilmu itu saya ijazahkan. Ijazah ya, bukan ijazah. Karena PWI dan KWPSI punya kewajiban utama sebagai wartawan untuk meluruskan pola komunikasi dengan berbahasa yang baik dan benar. Maka saya tersinggung suatu hari di radio dengar seorang rektor Universitas Negeri di Aceh, kan Unida Pak, tenang-tenang. Ketika beliau berbicara tentang seorang dokter yang pakai ijazah palsu. Kami tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk dokter itu, Pak. Tinggal ada kiban je rektor mengijazah mentang-mentang ijazah ya. Makanya kita tidak pernah merdeka karena selalu ijazah. Ijazah. Saya dengar wartawan dari RRI ketika kemarin di radio mengadakan kita akan mengadakan pertemuan dalam forum webinar Zoom. Webinar Zoom. Zoom itu dalam bahasa Aceh hanagat tu. Jadi bagaimana orang menjadi wartawan juru bahasa kalau berbahasa saya tidak baik dan tidak benar. Makanya ketika Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Nabi akhir zaman, Allah yang menetapkan teori-teori akhir zaman dan Allah yang mengkondisikan bahwa di akhir zaman itu adalah zaman informasi dan zaman bahasa. Maka Allah utus Nabi yang kualitas berbahasanya nomor 1 di dunia. Dan pilihan kata sampai huruf per huruf itu terlafadzkan dengan benar. Makanya ada salawat yang berbunyi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad afdalu man nataqa bid-dhad. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Siapa Muhammad? Manusia yang paling fasih ketika bertutur dengan huruf dhad. Tidak pernah bahasa Nabi salah gramatika, tidak pernah bahasa Nabi salah pilih kata, tidak pernah bahasa Nabi salah pilih huruf. Tapi kita selalu salah pilih kata. Saya selalu mengkritik tentang bahasa ini. Bapak-bapak dari PLN untuk masih konsistensi menggunakan kata padam untuk listrik. Biasanya tidak lagi disebut padam, mati lampu. Padahal mati itu kata untuk makhluk hidup. Ayam mati, kucing mati, manusia mati. Lampu nggak bisa mati. Mati lampu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lampu itu hanya padam saja. Maka alhamdulillah PLN bekerja sama dengan PWI. Setiap kali ada jadwal yang diumumkan selalu ditulis jadwal pemadaman bergilir. Andai kata PLN salah pilih kata, maka pengumumannya gawat sekali. Jadwal kematian bergilir. Ini pikir nyan ancaman paling berbahaya. Ini hanya tentang kata.
Maka tugas wartawan harus belajar dari Nabi bagaimana redaksi bahasa itu menjadi tidak pernah ambigu, salah paham, memudahkan para ulama untuk mengklarifikasi mana hadis yang sahih, mana yang dhaif hanya dari gramatika saja. Apabila salah gramatika, sudah pasti itu bukan hadis, karena Nabi tidak pernah salah dalam berucap. Maka salah pilihan kata, salah pemberitaan akan salah pada pemahaman warga. Ini yang terjadi, dan itu terjadi pembiaran di negeri kita. Karena itulah saya menggugat, kenapa negeri ini dengan wilayah yang sangat luas, pulau yang tersebar, yang dulu dipersatukan oleh 3 faktor, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kita tidak mampu mempersatukan bangsa, tetap masing-masing punya bangsa sendiri. Dan Aceh yang paling kaya bangsa. Di provinsi Aceh ada bangsa Gayo, ada bangsa Alas, ada bangsa Teming, ada banyak bangsa. Nggak mungkin dipersatukan. Ada banyak pulau. Aceh termasuk yang paling banyak pulau. Dan ada banyak bahasa. Kita dipersatukan dalam bahasa Indonesia. Tidak mungkin mempersatukan bangsa, nggak mungkin mempersatukan pulau, tapi sangat mungkin mempersatukan bahasa. Bahkan kedaulatan bahasa pun tidak mampu kita jaga. Bagaimana kita rakyat ini akan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar bila pejabatnya tidak pernah mampu mencontohkan berbahasa dengan baik dan benar? Pejabat-pejabat kita kalau ngomong bahasa Inggris gramatikanya nggak pernah salah. Entah kita nggak tahu bahwa itu ada salah. Tapi ketika berbicara bahasa Indonesia saya tahu gramatikanya salah. Maka tugas wartawan PWI, KWPSI untuk yang pertama meluruskan bahasa. Yang kedua, mengangkat fenomena-fenomena yang terdekat untuk kita jangkau. Maka saya selalu menggugat dalam setiap forum, kenapa ketika Aceh kita gaungkan syariat Islam 20 tahun lebih sudah gaung itu, tapi kesadaran bersyariat belum tumbuh, jangankan di bawah bahkan di tingkat atas. Luar biasanya, kurang dari 2 tahun Covid, pemerintah Aceh sanggup untuk menyadarkan, menggerakkan elemen terbawah masyarakat untuk peduli Covid. Suatu malam, hampir 2 bulan yang lalu, saya baru selesai cabut gigi dari seorang dokter. Diberikan kapas saya gigit agar darah tidak terus keluar. Diberikan resep untuk saya tebus di sebuah apotik. Karena buru-buru masuk apotik dengan pakaian kebesaran seperti ini, lupa pakai masker. Di dalam apotik tersebut ada 3 orang pelanggan, seorang bapak-bapak lebih tua dari saya, seorang anak muda lebih muda dari saya. Bapak-bapak ini pakai masker lengkap, anak muda itu pakai masker tapi celananya pendek setengah betis, saya pakai kain sarung, pakai baju suluk belanga, pakai peci, cuma lupa masker. Apa yang terjadi? Petugas apotek itu menegur saya, "Pak, enggak pakai masker enggak boleh masuk." Kita bukan menggugat petugas apotek ini tidak perlu syariat, itu bukan tupoksinya. Tapi yang menjadi pembanding, kurang dari 2 tahun Covid di Aceh, pemerintah mampu menggerakkan elemen terkecil untuk peduli Covid. Kita berani menegur orang yang tidak pakai masker. Tapi hari ini saya belum melihat ada orang Aceh berani menegur orang yang tidak peduli syariat. Nyandu puntung melika-lika berjalan, tidak ada yang berbicara sama sekali. Kita hanya peduli tentang masker saja. Maka pertanyaannya, kalau nanti Allah Ta'ala sidangkan kita di akhirat dengan pertanyaan, kenapa kalian tidak mampu jalankan syariat Islam di Aceh? Atau setidaknya, kenapa kalian tidak mampu menyadarkan masyarakat peduli tentang syariat? Kita jawab, kita buat alasan kami tidak mampu menggerakkan mereka. Allah buat perbandingan, kenapa untuk kesadaran pakai masker mampu kalian tumbuhkan? Maka harusnya kalau untuk masker keselamatan di dunia perhatian kita tinggi, untuk aurat yang keselamatan di akhirat harus jauh lebih tinggi lagi. Tapi belum ada satu lembaga pun yang bergerak, belum ada yang bersuara. Ini menjadi malapetaka terbesar untuk kita. Maka kemarin saya duduk di warung Tabarak dengan Kiai Idrus Ramli. Saya suarakan keberatan itu, dan apa kata beliau? Benar Pak Ustadz, saya datang ke Aceh yang bersyariat Islam, tapi saya tidak melihat ada syariat Islam di Aceh. Beliau tidak lagi berbasa-basi untuk menyatakan bahwa tidak terlihat syariat Islam di Aceh. Maka andai kata kepedulian pada Covid sekaligus kepedulian pada syariat berjalan seimbang, sambil tanya masker kita tanya aurat, maka sungguh akan berjalan dengan sangat indah. Maka itulah tugas KWPSI di bawah naungan payung PWI,
yang saya yakin kolaborasinya akan semakin akrab lagi, karena sama-sama ada wartawan dan sama-sama ada Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia dengan Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam, yang dulu kita digerakkan oleh kesadaran tentang akidah karena munculnya anak-anak pang. Yang anak pang ini tidak pernah dibaca sebagai sebuah tantangan oleh pemerintah di kala itu, sampai ketika sudah menjadi besar. Ketika dibuka acara peresmian kantor DPP PA di Batoh, di hadapan kawan-kawan PA itu yang sedang bereforia dengan kantor baru, saya tantang mereka. Ini bapak-bapak yang kombatan-kombatan ex Libya, Anda berani mengajukan diri sebagai ex Libya di depan kepala dinas pulan, pejabat pulin, nyan anak pang cini cip depan yo. Saya tantang mereka. Anak pang, nyan anak pang nyan tentera itu polisi timbang. Mereka enggak takut tentera, enggak takut polisi. Saking solidnya mereka. Saya bilang itu baru anak pang, nyan gohlam yah pang wah. Nyami di meja yah pang habis ya. Tapi inilah persoalan kita di negeri ini. Penyakit yang sedikit tidak pernah kita obati sampai menjadi penyakit yang besar. Ketika anak pang masih 1-2 orang datang kemari, tidak kita berantas sampai mereka menjadi sebuah komunitas yang besar. Ketika ada jalan rusak di jalan-jalan itu, tidak segera kita tambal, kita menanti menjadi cabuk raya, hanya lewat baru dapat buat. Maka hari ini tugas wartawan adalah memberikan penyadaran-penyadaran seperti ini terkait dengan syariat Islam dan juga terkait dengan peraturan-peraturan kita hidup berbangsa dan bernegara. Maka terakhir, sebelum saya turun dari majelis ini, kita di Aceh sedang berduka cita bahwa di pantai timur sedang terjadi banjir. Dan duka cita itu semakin berat ketika kemarin saya dengar seorang penanggung jawab bencana diwawancara oleh wartawan terkait banjir di Aceh Utara dan Aceh Timur. Beliau lebih menyalahkan cuaca. Itulah, kita sekarang di Aceh ini sedang curah hujan tinggi, dan Aceh Utara, Aceh Timur itu kawasan dataran rendah, makanya banjir akan terus terjadi. Pertanyaannya, curah hujan tinggi di Aceh baru ulang titun 2 tahunnya atau di zaman kod? Aceh Utara, Aceh Timur itu dataran rendah baru satu jika dari zaman kod. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin, kami turunkan air dari langit dengan ukuran. Dipelajari oleh para ahli dan mereka sepakat bahwa debit curah hujan dari zaman dulu sampai sekarang tetap sama, hanya tempat turunnya berbeda. Di Aceh Utara ada zaman hujan, tapi kenapa dulu tidak banjir, kenapa sekarang banjir? Tidak ada yang menyalahkan karena hutan yang diserobot, tidak ada yang menyalahkan karena penanaman lahan sawit. Malaysia ketika kesadaran itu tumbuh, mereka dulu sebagai pengekspor sawit tertinggi di dunia, sadar bahwa perubahan cuaca sangat dahsyat. Malaysia itu panas, gerah, semua rumah harus pakai air conditioner. Maka pemerintah Malaysia tutup semua ladang-ladang sawit. Kontraktor perusahaan besar sawit di Malaysia cari lahan subur yang lain, dan mereka beralih ke Indonesia. Itanya lambung-lambung kupiah, kita mau investasi. Kita lupa beradaptasi dengan alam. Apa adaptasinya? Seharusnya sawit sebagai tanaman yang haus air itu harus di tempat yang debit hujannya tinggi. Maka dipilih Aceh Utara, Aceh Timur, debit hujannya tinggi. Puhana kedepunya dari dulu demikian. Tapi kenapa dulu tidak banjir, kenapa sekarang banjir? Karena kita tidak bersahabat dengan alam. Maka sahabat Nabi Ibnu Abbas menyatakan, andai kata saya tahu besok kiamat, hari ini saya masih akan tanam sebatang pohon lagi. Pada hari tengok kiamat, uronyo mentang lempula bak kaya tibak tu. Sedangkan kita punya prinsip, andai kata saya tahu besok kiamat, hari ini masih saya tebang beberapa pohon lagi. Ini kehidupan kita yang tidak bersahabat dengan alam. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena itulah diperlukan pilar demokrasi yang keempat. Ketika eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah mandek, apa pilar yang keempat? Yaitu wartawan, media dan pemberitaan. Bila itu sudah tidak mempan, maka semua harus melapor ke Ombudsman. Jadi ujung-ujungnya Ombudsman yang salah. Ombudsman juga. Untung kita masih punya Ombudsman. Setidaknya walaupun tidak tertangani, minimal sudah terlaporkan. Karena beban pikiran itu ada tempat untuk mencurahkan perasaan hati saya, sudah sangat bahagia. Makanya setengah perasaan saya hari ini sudah saya curahkan.
dan berikutnya menjadi tugas wartawan untuk memberitakan dan tugas para pejabat untuk mengeksekusi. Bila tidak, maka tahun 2024 saya akan naik jadi gubernur. Pilih saya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sebagai penutup, karena kita berbicara tentang silaturahmi dan kasih sayang, Islam itu komprehensif. Saking komprehensifnya, kita yakin bahwa Nabi adalah manusia yang paling khusyuk di dalam salatnya. Tapi Nabi yang paling khusyuk salatnya ini pun, ketika sedang jadi imam memimpin salat, ada anak kecil menangis di belakang, beliau percepat proses salat sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak pernah kami memperhatikan salat Anda secepat ini." Apa kata Nabi? "Rahmatan bi ummil walad." Karena saya iba kepada ibu dari anak kecil tersebut. Apa pesan yang ingin disampaikan? Sekhusyuk apapun salat, Anda tidak boleh lupa terhadap lingkungan sekitar. Ada anak-anak kecil yang menangis mengganggu konsentrasi salat ibunya, menjadi perhatian Nabi. Maka kesempurnaan dari syariat ini adalah ketika ibadat kita mengasah kepekaan hati untuk peduli. Tapi justru yang terjadi selama ini adalah kita lebih menyibukkan khilafiyah tentang ibadat sampai lupa untuk mengasah kepekaan hati. Kita buat kenduri maulid besar-besar, hanya yang boleh makan yang diundang. Ketika undangan itu yang datang orang-orang kaya yang sudah tidak sanggup makan, lewat pemulung di jalan, karena bukan undangan tidak dipersilahkan masuk. Kita kehilangan empati. Rasulullah itu manusia paling sibuk. Di samping tugas langit ada tugas bumi. Beliau presiden dan beliau nabi. Tapi kesibukan beliau sebagai presiden dan nabi tidak mengalihkan perhatian beliau untuk peduli kepada cucu sendiri, bahkan cucu orang lain. Maka diriwayatkan Nabi berdiri suatu hari di depan masjid, tiba-tiba didatangi oleh seorang anak kecil, bukan cucu dan bukan kerabat beliau. Pegang telunjuk Nabi sambil menarik tangan tersebut untuk berjalan. Nabi ikuti langkah kecil anak ini sampai anak itu kelelahan, digendong oleh Nabi, tertidur dan dibawa pulang ke masjid. Nyan koncu coro, padahal beliau presiden dan beliau Nabi. Andai kata kita berdiri di luar, ada anak kecil ajak jalan-jalan, keluar bahasa cukup kita. Abi kekah ya kah. Tapi Nabi peduli pada anak kecil. Maka hari ini ketidakpedulian kita pada hal-hal yang kecil berdampak pada perkara besar. Baru tadi malam saya bercerita, malam Rabu suatu ketika sekitar 7 tahun yang lalu, saya pulang pengajian dari Masjid Subul Salam Pungai Blangcut. Saya transit di warung tempat saya biasa nongkrong di Ulai Karing. Saya lepaskan peci, turun pakai kain sarung. Di seberang jalan ada sebuah mobil pickup Kijang Buaya, yang usia mobil itu lebih tua dari saya. Di kap belakang ada anak kecil tidur bergelimpangan. Di dalamnya itu seorang wanita sedang kipas-kipas anaknya. Dan di depan kap itu terbuka dengan seorang bapak-bapak berkeringat untuk memperbaiki mesin. Saya menyimpang sedikit ke kiri mendekati beliau, hanya sebatas bertanya, "Pakan Pak, yang ke nyotengku bukan hati mudep." Saya tanya ke beliau, "Menyotatulah udep?" "Insyaallah udep." Di depan beliau hanya jarak 5 meter, sebuah warung tempat saya biasa nongkrong, ada banyak anak-anak muda berbadan tegap duduk tanpa mempedulikan suasana. Karena saya alumni warung tersebut, saya ajak mereka. So, ada rencana olahraga saja. Olahraga apa itu? Dadulak motor opaknya tidak. Mereka bukan tidak mau, hanya tidak ada yang memprovokasi. Begitu saya ajak, langsung mereka bergerak. Bapak ini masuk mobil, kami yang dorong. 1 menit masalah panjang beliau sudah selesai, hanya dengan sedikit kepedulian. Dan beliau pandai berterima kasih. Mobilnya nyala, bukan hidup ya, mobilnya nyala. Beliau berhenti, turun menyapa saya, "Terima kasih." Kemarin, seminggu yang lalu, saya pulang ke Melabuh undangan ceramah maulid di Gunung Kulu, di tanjakan itu menjelang turun. Saya dengan mobil, dengan istri dalam mobil. Terlihat pasangan suami istri, istrinya sedang menggendong bayi dan suaminya ini sedang lepuh jeung ieu hondanya. Ada masalah. Karena sedang asik ngobrol, terlewatlah kira-kira 20 meter. Saya tanya ke istri saya, "Bagaimana kalau kita mundur ke belakang bertanya apa yang bisa dibantu?" Istri saya menjawab, "Baik bang, telat nanya." Karena yang berbicara istri,
Sehebat-hebat kita menyukai istri berhabaknya dulu deh. Maka saya lanjutkan perjalanan daripada nanti gugatannya lebih panjang. Tapi rasa kesal tidak mampu untuk melakukan kebaikan sebatas bertanya, itu saya lampiaskan pada pedal gas. Mobil meluncur turun dan saya tekan gas lebih dalam lagi. Barulah istri terdiam, merasa ada yang salah. Saya merasa kesal, kenapa tidak diskusi untuk melakukan kebaikan, dan kenapa saya harus mengalah atas sedikit keinginan istri untuk bertanya kebaikan yang lain. Setidak-tidaknya kalau memang motor itu hanya kempes ban, istrinya saya bonceng dengan mobil, dia tetap bisa melanjutkan perjalanan. Ada hal kecil dalam hidup yang kalau kita mau peduli sedikit, ada banyak persoalan besar yang mampu terselesaikan. Tapi kita tidak mampu, tidak mau perjalanan indah kita terganggu oleh elemen-elemen kecil. Padahal disitulah terjalin silaturahmi. Maka bila silaturahmi ini baik, menjadi bahasa yang sangat indah. Untuk para pedagang, silaturahmi itu disebut dengan konsumen. Untuk ahli kesehatan, silaturahmi disebut pasien. Untuk politisi, silaturahmi itu disebut konstituen. Dan untuk kami anak kecil, silaturahmi itu disebut meen-meen. Maka asal sudah ada NN di ujung, itu silaturahmi. Bila itu baik, maka insya Allah saat pemilu yang akan datang Anda tidak perlu kampanye, tinggal bersilaturahmi saja, insya Allah. Tapi sayangnya banyak politisi tidak bersilaturahmi di hari-hari biasa, hanya menjelang hari H saja. Nya menyukau roha manok dan yabihmu ya taziah. Tapi menyuruh rohnya iya dan yabihmu nak kerja. Lagi maaf pada politisi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, inilah hikmah berkasih sayang. Maka mudah-mudahan dengan kepedulian kecil, nanti saat kita makan, apabila ada yang lewat di jalan, jangan lupa diajak ke dalam. Mudah-mudahan dengan hal-hal demikian kita berkasih sayang kepada manusia, Allah Ta'ala akan berkasih sayang kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan provokasi yang sederhana pada siang hari ini dapat menggerakkan hati kita untuk menjadi lebih baik. Lecutan-lecutan kecil, selain melecut diri sendiri juga melecut yang lainnya, dan mudah-mudahan kita tersadarkan. Karena kadang-kadang dalam keadaan pingsan perlu tamparan keras untuk membangunkan. Itampa memang kereta tekit bukan, tapi justru dengan tamparan keras kita jadi terjaga dan sadar. Hana payah infus, hana payah baru tekit, insyaallah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian dari saya, dan kita mohon kerendahan hati agar guru kita dan orang tua kita, Lim Faisal sebagai ketua MPU, membacakan doa untuk majelis ini agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehormatan diundang bergabung dalam majelis ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.